wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Eksena Fitri sebagai moderator. Saya Melina Yanti sebagai pemateri pertama. Saya Meli Anwani sebagai pemateri kedua. Saya Jameli sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan produk teknopreneur kami dengan nama produk yaitu keripik singkong kribo atau yang disingkat dengan krisik. Dan ini baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu ada keunggulan kribo, manfaat kribo, analisis anggaran biaya, dan lain-lain. Nah, untuk materi pertama yaitu ada keunggulan keripik singkong kribo. Salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari oleh konsumen karena rasanya yang renyah serta murahnya harga yang ditawarkan menjadikan keripik singkong sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai bersama rekan atau keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik singkong pun mulai diinovasikan ke dalam berbagai varian rasa. Salah satunya seperti keripik singkong pedas yang menawarkan beberapa tingkatan rasa kepedesan. Kelebihan lain dari tanaman singkong adalah memiliki kemampuan konversi terbesar dalam mengubah energi matahari menjadi karbohidrat terlarut bersatuan luas. Singkong menghasilkan karbohidrat sekitar 40% lebih tinggi dari beras dan 25% lebih banyak dari jagung. Selanjutnya, adapun manfaat keripik singkong kribo yang akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Melina Yanti. Manfaat keripik singkong kribo. Yang pertama itu sumber serat, yang kedua sumber karbohidrat, yang ketiga protein tinggi, yang keempat vitamin K, vitamin B kompleks, mineral penting, melancarkan pencernaan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, selalu konsisten dan melaksanakan perencanaan. Dalam strategi marketing, konsistensi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan supaya biaya marketing bisa efisien. Yang kedua, menyasar target market. Target pemasaran adalah remaja dan mahasiswa. Produk ini juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak maupun orang dewasa. Yang ketiga, menghitung anggaran dengan akurat. Bagian yang paling berat dalam menentukan strategi marketing adalah menentukan anggaran. Pasalnya, hal ini membutuhkan keakuratan yang tepat. Dari anggaran yang sudah dibuat, Anda bisa menentukan besaran dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemasaran yang efektif. Yang keempat, menentukan marketing mix. Marketing mix merupakan harga, produk, dan juga tempat promosi. Sebagai seorang pengusaha, produk dan jasa harus diputuskan secara spesifik. Yang kelima, menggunakan website untuk memasarkan produk. Saat ini, segala macam usaha bisnis membutuhkan peran dari website untuk mempromosikan produknya. Selain itu, website juga media paling optimal untuk memberikan informasi pada calon konsumen tentang produk yang ditawarkan. Yang keenam, melakukan branding dengan baik. Strategi marketing yang selanjutnya adalah dengan melakukan branding atau pencitraan. Branding sendiri adalah proses yang menentukan apakah konsumen menerima produk. Setiap pengusaha harus melakukan branding terhadap produknya, sehingga konsumen akan loyal dan setia menggunakan produk tersebut. 7. Promosi dan iklan. Media promosi yang digunakan adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi. Yang ke-8, strategi sistem distribusi. Distribusi produksi kepada konsumen yaitu dengan melakukan kerjasama dengan mitra distribusi yaitu toko makan ringan, pasar, internet atau online shop, dan pedagang asongan. Analisis SWOT. Faktor yang pertama, strength. Penjelasannya yaitu pertama, produk menggunakan bahan baku singkong yang mudah didapat dan kaya akan
ketiga, cita rasa yang digunakan sangat disenangi berbagai kalangan. Yang keempat, harga terjangkau. Yang kelima, cocok dimakan untuk kapan saja. Yang faktor yang kedua yaitu weakness. Yang penjelasannya yang pertama, produk belum banyak dikenali oleh masyarakat. Yang kedua, waktu baik produksi tidak lama, hanya 2 minggu. Faktor yang ketiga, opportunity. Penjelasannya yaitu yang pertama, masyarakat Rokan-Hulu belum ada yang memproduksi kerupuk dari faktor yang ketiga yaitu opportunity. Penjelasannya yang pertama, masyarakat Rokan-Hulu belum ada yang memproduksi kerupuk dari singkong menjadi krisik. Yang kedua, kebanyakan masyarakat sangat suka terhadap produk dari olahan singkong dan juga masyarakat sangat suka dalam hal baru dan unik. Yang ketiga, cakupan lokasi pemasaran yang sangat luas dan bisa juga menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Faktor yang keempat yaitu trade. Penjelasannya yaitu banyaknya produk dari olahan singkong di pemasaran atau pesaing. Selanjutnya, ada persiapan, anggaran biaya, dan analisis hasil penjualan yang akan dijelaskan oleh Meli Andani. Selanjutnya yaitu persiapan. Dalam sebuah pelaksanaan sebuah usaha perlu dilakukan diskusi untuk menyepakati apapun yang perlu dipersiapkan untuk kelancaran sebuah usaha. Usaha ini sangat memerlukan ketekunan dan rancangan yang baik untuk pemasaran yang lebih bagus. Pertama yaitu lokasi usaha. Lokasi usaha untuk produk ini kami pusatkan di daerah-daerah yang ramai pengunjung seperti pusat perbelanjaan di Pasar Pengarayan, Pemda, serta area sekolah dan kampus. Kedua yaitu observasi pasar. Survei peluang pemasaran sangat penting sebelum melakukan proses produksi, sangat penting pada usaha ini. Maka sebelum itu kita lakukan terlebih dahulu riset pasar untuk mengetahui tingkat ketertarikan terhadap produk kami nantinya. Riset ini berfungsi untuk mengetahui keinginan yang diharapkan konsumen terhadap produk baik mengenai bahan, alat, proses pembuatan, serta kerjasama terhadap produk yang dibuat. Riset yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah dalam pembuatan sistem produk. Yang ketiga yaitu perancangan desain. Setelah melakukan riset, kita dapat menentukan desain sesuai dengan keinginan konsumen. Pada tahap ini sangat berpengaruh terhadap pemasaran dan prospek penjualan karena dengan desain yang bagus dan menarik akan meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk. Yang keempat ada uji pasar. Uji pasar ini dapat dilakukan setelah beberapa sampel yang diproduksi telah selesai. Salah satu tujuan uji pasar ini yaitu untuk mengetahui respon konsumen terhadap produk. Yang kelima ada analisis usaha dan kesimpulan. Dalam sebuah tahapan pelaksanaan yang telah dilakukan dapat dilanjutkan dengan tahapan evaluasi tentang semua hal yang meliputi metode pelaksanaan. Dari evaluasi yang didapat ada beberapa hal yang terjadi dan kendala yang ada yang nantinya akan timbul pada saat produksi berjalan. Adapun anggaran biaya dalam memproduksi produk krisik ini adalah yaitu nama barang ada singkong, badannya 4 kilo, harga satuannya 3.000 dan jumlahnya ada 12.000. Ada minyak goreng, banyaknya 1 kilo, harga satuannya 17.000 dan jumlahnya 17.000. Ada bungkusan nangka, banyaknya 2 bungkus, harga satuannya 6.000 dan jumlah 12.000. Ada plastik kemasan sebanyak 2 ons, harga satuannya 5.000, jumlahnya 10.000. Ada stiker atau label sebanyak 2 lembar, harga satuannya 5.000 dan jumlahnya 10.000. Ada gas sebanyak 1, harga satuannya 25.000, jumlahnya 25.000. Jadi total keseluruhannya ada 80.000. Selanjutnya ada analisis hasil penjualan. Analisis penjualan berdasarkan hasil analisis produk keripik singkong kribo atau krisik menghasilkan 25 bungkus untuk sekali produksi dijual dengan harga 5.000 per bungkus. Hasilnya 25 bungkus dikali 5.000 sekitar 100.000. Selanjutnya
proyeksi rencana usaha untuk 5 tahun ke depan. Pada dalam tahap 1 tahun pertama, usaha kami akan terfokuskan pada pencarian modal usaha, kerjasama bisnis, serta promosi barang. Untuk lebih jelasnya ada seperti analisis usaha, analisis pasar, mencari modal usaha, mencari supplier, promosi, dan mengenalkan produk kepada calon konsumen dengan pemberian sampel dan meminta kritikan serta saran untuk mendapatkan ide yang baru serta memperbaiki produk agar lebih baik. Selanjutnya mencari lapak untuk dijadikan tempat berjualan. Untuk rencana untuk tahun 2 tahun ke depan yaitu memulai penjualan baik secara online maupun secara offline. Seterusnya mencari tempat penitipan produk di toko-toko atau di gerai-gerai biasa. Selanjutnya mengembangkan produk menjadi inovasi yang lebih menarik dan menarik lebih banyak konsumen. Mencari pihak untuk diajak kerjasama dan mengurus pendaftaran bisnis usaha. Rencana untuk 3 tahun ke depan. Pertama, memperbaiki serta mengembangkan produk yang sudah ada mengikuti perkembangan zaman. Memperbanyak lapak atau cabang untuk penjualan produk, lebih mempromosikan produk agar lebih dikenal masyarakat, serta melakukan promosi di tempat-tempat ramai. Rencana untuk 4 tahun ke depan yaitu melakukan penjualan seperti biasa, baik yang di tahun 1 pertama, kedua, dan ketiga. Melakukan promosi dengan hal yang lebih menarik lagi, fokus pada tujuan untuk mengembangkan usaha, mengembangkan produk agar konsumen tidak bosan, melakukan penjualan secara online agar bisa dijangkau oleh daerah-daerah luar, memperhatikan kualitas produk agar selalu baik, menjalin kerjasama dengan banyak pihak, serta mendirikan gerai di beberapa wilayah atau daerah. Rencana untuk 5 tahun ke depan, jika bisnis ini terus berkembang, maka di tahun kelima ini kami akan memperluas gerai kami hingga dapat dijangkau oleh wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia, serta menciptakan beberapa bentuk atau varian dari produk ini, kemudian melakukan endorsement agar usaha ini semakin dikenal oleh masyarakat, serta pada tahun ini kami akan membuat target pasar dari inovasi yang ada menjadi lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi tentang produk kami dan deskripsi 5 tahun ke depan kami. Nah, bagi teman-teman